sekalian, Ustaz Fadol, ini beliau dari FPI. Tepuk tangan semua. Pedomannya jelas ya, semua orang selain Allah, selain Rasulullah itu relatif. FPI ada yang Anda tidak suka perilakunya, ada yang Anda harus puji, ada yang harus Anda apresiasi, sama semuanya. Ya. Kelapa itu Anda harus rasakan manisnya santannya. Tapi Anda jangan lantas mentang-mentang suka kelapa, terus Anda makan sabutnya. Lah kan sekarang begitu orang. Mentang-mentang sudah senang sama kelapa, semua baik, bathok krakoti. Orang tuh kalau orang sekarang tuh jadi gitu loh. Orang tuh suka sekali hidup dalam kesempitan. Gitu ya. Saya tafadhol. Nanti beliau, tapi bila beliau yang mempersilakan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya hanya menghantarkan saja. Di samping saya ini adalah Habib Ali Al-Hamid. Beliau ini adalah Ketua Hilmi. Saya nggak tahu singkatannya Hilmi. Hilal Merah Indonesia. Yakni Hilmi itu adalah bagian kemanusiaannya FPI. Beliau ini adalah ketuanya dan berperan penting dalam semua peristiwa alam, maksudnya kejadian kalau ada gempa dan lain sebagainya atau banjir dan lain sebagainya. Beliau termasuk orang yang turun pertama kali yang mengkoordinir atau mengkoordinasi anggota-anggota FPI. Ini Habib Ali Al-Hamid, mungkin nanti bisa share dengan kita. Kemudian di samping Habib Ali ini adalah Habib Usman Soekarno Arsal. Beliau ini adalah seniman, tapi selalu berkhalwat, jadi tidak mau muncul. Kemudian di sampingnya itu adalah adik beliau, Habib Ahmad. Oh bukan. Ya tuh Bib, antum belum kenal Habib Dadang Al-Kafir. Rupanya pengen dapat gelar Habib juga deh. Habib Ahmad ini adalah Habib Ahmad Arsal, seorang pengusaha dan juga beliau ini jago silat, ya, jago bela diri. Saya mungkin nggak bisa bicara terlalu banyak, memang harus ada session sendiri lah biar dia bisa berbicara tentang apa yang dimaksud bela diri yang dia kuasai. Tapi saya pernah merasakan bagaimana didorong sama dia sampai terpental kurang lebih berapa meter itu waktu 5 meter mungkin bisa jadi. Tapi jangan diperagakan di sini nanti. Kemudian di sampingnya Habib Ali Arsal, Habib Ali Agung Arsal. Ya. Beliau salah satu pendiri sekolah internasional di Jakarta, tapi saya nggak tahu ini diizinkan untuk menyebutkan namanya atau enggak? Tidak boleh ya? Oh nggak apa-apa. Ya, sekolah internasional bernama Jubile. Jubile di kota Sunter sana, di Sunter Jakarta ya. Saya pikir ini mayoritas muridnya Chinese ya semuanya. Ya, mungkin 95% Chinese. Kemudian dan juga pemilik Warkop Puakale di Jalan Poltangan Pasar Minggu. Mungkin nanti teman-teman bisa mampir ke Warkop beliau, diskon. Kok gratis nggak tahu kebijakan beliau. Nah. Tapi mungkin nanti harus ada kode sendiri. Tapi kodenya harus ada koordinasi sama Mas Gandhi ya, gitu. Kemudian di samping beliau itu adalah Habib, monggo.
Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli ala. Nggak pas kalau takbir, nggak pas ini. Kemudian yang ada di depan saya ini, bukan depan sini ya, samping berarti ini ya. Ya, samping saya ini Habib Hashim Arsal Al-Habsyi. Ini semuanya tadi Al-Habsyi kecuali ini Al-Hamid ya. Ini Habib Hashim Arsal ini beliau adalah pakar komunikasi. Beliau termasuk salah satu orang yang membesarkan Lion Air. Mungkin nggak tahu sekitar 7 tahun yang lalu ya. 7 tahun, tapi beliau sekarang sudah keluar dan beliau juga mensyukuri bisa keluar dari Lion Air. Kalau tidak keluar dari Lion Air bisa terjebak juga dalam peta politik sekarang ini. Mungkin untuk karena sudah satu-satu sudah saya perkenalkan. Nah, nanti saya tidak tahu harus mulai dari mana nih. Habib Ali Al-Hamid dulu lah, yang FPI ya. Yang ditunggu pasti FPI ya. Ya. Shallallahu alaihi Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Usikum wa iyaya bitaqullaha wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Balagul ula bi kamalih wa syahadudya bi jamalih. Hasanat jami'in hasali sallu alaihi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru kita Cak Nun atau Cak Nun, saya sebenarnya kenal beliau nih lupa ingat, suruh udah lama. Antum pernah ke pondok saya dulu di Bangil. Nah, jadi ya mungkin saya masih kecil bener. Nah, dan juga yang saya hormati saudara saya Bang Gandhi, yang alhamdulillah karena beliau wasilah sehingga saya bisa datang bertemu antum semua di sini. Yang bikin saya nggak sungkan ketika tadi Cak Nun udah teriak takbir, nah itu deh kehidupan di daerah saya deh. Prosesnya panjang sebenarnya. Saya ikut di FPI itu 2008. Nggak apa-apa cerita dikit ya. Oh iya, enggak, besok pagi saya ada tugas makanan. Istiqlal. Nah, itu masih tanggung jawab saya. Sebenarnya saya juga mungkin seperti umumnya orang yang tidak begitu suka dengan apa yang saya lihat. Sampai pada satu kejadian, ada seorang ulama di Jakarta yang bagi kalangan kami, orang tua yang luar biasa, meninggal dunia. Lalu ketika itu saya melihat beliau, pemimpin FPI ini datang. Orang waktu itu pada lihat, bilang siapa nih orang? Oh nggak tahu, ini yang namanya FPI, ketuanya nih Habib Rizik. Udah, saya pikir begitu aja, Kak. Saya nggak terlalu hawil, tapi ada satu gerakan di hati saya, tapi tetap saya nggak mau datang. Masih merasa aneh nih gerakan, saya nggak suka dan lain sebagainya lah. Belum. Besok ketemu insya Allah. Kalau saya bukan bagian itu, saya bagian kemanusiaan. Jadi kalau daerah antum ada kebakaran, apa yang bisa dibantu hubungin saya. Terus pada satu kesempatan teman saya ngajak saya untuk pengajian. Kebetulan di tempat beliau, saya kaget. Saya pikir saya coba untuk datang dengan berat hati. Awalnya sih, ya tapi saya pengen tahu lah, karena saya terdidik dari ayah saya suka berhubungan dengan semua orang dengan mudah. Saya lihat yang saya pernah rasakan seperti itu. Akhirnya saya datang,
sampai ada satu pembahasan waktu itu Kiai membahas masalah tanah fadak. Nah, ini dalam apa ya, sejarah Islam ini kan yang paling termasuk salah satu sensitif, dan saya bertanya sesuatu yang lebih sensitif lagi di depan umum, sehingga orang waktu itu pada ngeliat ke saya gitu, background Yapi, terus bertanya kasus tanah fadak, ini siapa yang antum bela, Sayyidatul Fatimah kah, anda punya jidah, atau Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat Nabi? Orang pada ngeliatin saya bilang apa yang salah, bego nih saya pikir nih, saya ngetes begini yang enggak biasa anak muda waktu itu ya, tapi dikasih jawaban yang tanpa meremehkan atau merendahkan diantara keduanya, sehingga saya sedikit agak apa, langsung jatuh hati lah kalau orang bilang, saya langsung terkesan sama beliau. Sampai ada pengajian, setelah pengajian, kalau antum pernah tahu kasus dulu di Monas dengan Ahmadiyah, beliau kemudian ngajar dengan kita, terjadi ya kejadian di Monas, entah gimana proses waktu itu beliau ditangkap, yang menurut saya juga ya, saya melihat itu ada politik dan lain sebagainya, saya tidak mau bicara di situ. Sebenarnya waktu itu, dari situ saya mulai ingat, kemarin saya sempat ngomong, Kiai, Bib, antum nih kurang lebih, tadi pagi saya ketemu dengan beliau, makanya hari ini kita nih masih terlalu, apa ya, saya nih kedekatan dengan beliau nih luar, ya nggak paham lah saya mau ngomong dekat bener, karena saya mungkin satu-satunya orang yang menemani beliau selama di penjara, waktu itu 7 bulan, hampir 8 bulan, sebelum masa percobaan, hampir tiap hari saya di sana, di penjara, tiap hari udah, bisa dikatakan, ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya ke situ. Kadang saya bawa anak saya, istri saya. Karena entah, saya juga nggak tahu bisa seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin saya melihat ada sesuatu yang beliau pertahankan dan beliau bela. Akhirnya, singkat cerita, kemarin beberapa hari lalu, Kiai, saya bilang, Bib, antum ini permasalahannya satu. Kalau anda ingat-ingat dulu zaman Pak SBY, antum di penjara, orang taunya Ahmadiyah. Tapi waktu itu tema antum ini, demo anak-anak ini bukan karena Ahmadiyah. Ada 5, waktu itu saya ingat. Salah satunya meminta bensin diturunkan, kedua bahan pokok diturunkan, ketiga nasionalisasi aset negara, keempat Namru yang sekarang Siti Fadilah dipenjarakan, menurut saya secara zalim, karena saya kemarin ketemu saudaranya. Namru itu mungkin antum banyak tahu lah, nggak perlu saya bicarakan di sini. Nah, terakhir Ahmadiyah, tapi bagaimana orang fokuskan, media mau fokuskan dia hanya sebatas Ahmadiyahnya aja udah. Kebetulan ada kejadian di sebelumnya itu ada bentrokan yang sebenarnya juga tidak diinginkan terjadi, namanya masyarakat kalau diturun, ya seperti itu. Nah dari situ akhirnya saya terus berusaha menemani beliau di penjara, saya ikutin dan lain sebagainya. Beliau punya sifat nih paling sensitif buat kemanusiaan. Jadi ketika itu saya ditanya, waktu itu mau masuk Munas FPI, saya ditanya, Li, anda nih sukanya apa? Kegiatan anda nih apa? Saya bilang nggak ada, saya paling kalau di rumah ada banjir, saya terima orang-orang untuk tinggal di rumah saya siapin makan dia dan lain sebagainya. Akhirnya dia langsung berpikir, ya udah, nanti anda bantu ya, FPI. Bantu apa? Saya bilang, saya nggak bisa. Adalah bagian kemanusiaan bencana, dia bilang. Saya bilang, ya udah, insya Allah apa yang saya bisa, saya coba kerjakan. Sampai Munas saya ditentukan sebagai ketua Hilmi 2008. 5 tahun berikutnya. Sebenarnya saya sudah mengundurkan diri, tapi ketika itu saya dipinta lagi maju. Ini memang sensitif luar biasa beliau, Kiai. Ketika itu pertama kali saya dites itu kasus jebolnya Situ Gintung. Kalau yang tinggal di sana, nah itu masjidnya alhamdulillah termasuk yang pertama membersihkan itu. Beliau punya target selalu begini, baik di Aceh, tsunami yang beliau pimpin langsung, bagaimana caranya masjid dibersihkan terlebih dahulu dan dijadikan posko. Itu ketika Situ Gintung saya baru pulang rumah,
belum sempat nyalain lampu, beliau telepon saya. Waktu itu beliau entah dengan apa, ya pokoknya beliau telepon lah, beliau di penjara. Ali udah dengar belum ada kejadian? Apa Bib? Situ Gintung. Apaan tuh Situ Gintung? Gimana sih aneh di dalam bisa tahu, ente kagak? Apaan Bib? Ya udah cari tahu tuh, Situ Gintung tuh jebol, banyak korban. Berangkat deh. Itu saya belum mandi, waktu itu maghrib, saya masuk rumah rapi-rapi, saya berangkat langsung menuju daerah Ciputat. Saya kaget juga, itu pertama kali saya nanganin. Saya bingung mau nanganin apa nih. Kebenaran karena ada senior-senior saya, anak-anak udah di sana bikin posko, mulailah mereka bekerja sehari, 2 hari, 3 hari terus seperti itu. Sampai saya terus terbiasa dengan mereka. Di samping Situ Gintung ada komplek, kita bikin papan tulis, kami siap membantu memperbaiki, kami siap membantu membersihkan rumah Anda. Akhirnya kita dipanggil sama tetangga-tetangga gitu. Ya ini sama-sama lah, seperti antum-antum semua, anak-anak Indonesia yang punya jiwa menurut saya peduli terhadap saudaranya luar biasa. Saya kalau bicara jujur, saya lebih baik mengundurkan diri. Karena saya agak kadang ngeri juga melihat mereka nih kalau ingin mau melakukan sesuatu tuh Kiai. Saya kadang suka takut, kayak kasus Padang misalnya, 2000 berapa tuh? Gempa. Itu gimana caranya mereka mau bantu orang? Kadang saya juga belum beri mereka pelatihan dan lain sebagainya. Misalnya ada satu tanah, ya itu tanah perkampungan itu teruruk habis. Mereka rombongan datang. Saya ditelepon terus nih di Jakarta. Saya bilang, apa yang mau dikerjain? Ada Beb, caranya gampang. Apaan? Kita siapin mesin, air, kita semprot, tanahnya keangkat, orang atau jenazahnya pasti keambil. Bilang, oh bagus juga. Tapi karena udah didahulukan ada kelompok lain mungkin dari luar atau apa dengan beko, jadi begitu diangkat begitu kena tangan putus dan lain sebagainya, warga udah keburu marah. Jadi warga enggak, udah sekalian aja kita kubur langsung. Tapi anak-anak semangatnya tetap ada, mau bantu, mau ini tuh luar biasa sampai detik ini. Dan sampai detik ini Bima kami masih menangani yang kemarin banjir Aceh. Silahkan mohon didoakan. Insya Allah kami lagi bangun kurang lebih 50 sampai 150 rumah. Dan saya sendiri lah, bukan saya sendiri, kami dan teman-teman di sana yang menangani itu. Uangnya juga saya dapat dari semua sumbangan, Kiai. Sumbangan dari umat. Ya saya sendiri bingung. Ya begitu kita diperlakukan seperti itu kok umat malah tambah percaya luar biasa. Makanya hari ini saya agak gelisah seharian karena kalau antum ikutin berita kan, beliau harus dipanggil ke Bandung dalam kasus yang ya sebenarnya antum tahu lah seperti apa kasus demi kasus dan sebagainya. Saya hanya mau katakan beliau sama seperti Kiai yang punya rasa peduli di negara ini. Mungkin ada hal-hal yang kita tidak tahu dan kita hanya diperlihatkan secara media, kita tidak tahu seperti apa. Beliau orang yang sangat cinta NKRI. Dan saya berani mati akan itu. Dan saya berani sumpah demi Allah, saya katakan itu berkali-kali. Beliau pernah mengatakan ketika Allahu Akbar, saya yang di belakang karena saya nggak terbiasa emang bagian kemanusiaan begini. Beliau pernah mengatakan beberapa hari lalu, 2 minggu lalu dia katakan, ini gimana caranya nih TNI mulai dari atas sampai bawah harus merasakan hidup, harus tidak boleh ada yang sengsara. Kenapa sih mesti atasannya melulu yang hebat dan lain sebagainya, bawahannya enggak? Itu sampai hal-hal kayak begitu terus dipikirkan di kepala beliau. Memang beliau paling sensitif kalau urusan, maaf saya terus terang, paling sensitif kalau urusan agama. Jadi waktu di penjara pun beliau ditaruh di penjara itu di tempat khusus bagian narkoba. Beliau ngajar seperti biasa. Kurang Kiai, kalau orang masuk penjara itu pasti di celananya dipotong karena takut dipakai katanya buat bunuh diri. Celananya jadi pendek. Ketika dia sholat Jumat dia lihat ini kok pada buka aurat semua. Dia bilang kenapa? Oh iya, ini
nggak boleh Beb, ntar takutnya dipakai buat ini. Oh enggak, orang bunuh diri dari atas loncat bisa, di kamar dijedotin pala terus-terusan bisa. Ini nggak ada alasan begini. Saya nggak mau tahu, mesti orang sholat mesti tutup auratnya. Akhirnya saya datang besoknya, Ali besok bisa datengin kain, bisa Beb, buat apa ya udah datengin deh ya. Datengin sekali, 2 kali terus berkodi-kodi Kiai. Ternyata buat ini mereka sholat. Pertama, kedua buat mereka kalau tidur di lantai itu buat tutupan selimut. Terus beliau dalam setiap harinya itu di penjara ngajar seperti biasa orang. Cuma memang orang kalau di dalam penjara nggak bisa keluar kamar kecuali ada ya sesuatu dan lain salah. Jadi karena keberadaan beliau ada di situ, akhirnya yang tadinya tingkat atas semua pada turun Kiai pengajian. Dan maaf, ketika itu kondisi air memang sangat memprihatinkan. Itu waktu itu di Polda. Mudah-mudahan sekarang nggak seperti itu. Jadi nggak semuanya setiap hari mereka bisa mandi. Kondisi badan yang menurut saya, maaf Kiai, agak wow yang luar biasa. Tapi tidak pernah sedikit pun saya lihat di diri beliau nih menutup hidung dan lain sebagainya. Paling kalau kita mau lihat pas Mahdal Biang bagian minyak saya yang disuruh, saya bagian lah ke minyak dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya beliau punya sifat kelembutan dan lain luar biasa. Diperlakukan seperti ini, saya juga banyak mengikuti hal-hal yang menurut saya di FPI ini nggak masuk akal, ini nggak mungkin kita tembus urusan ini. Tapi ya karena beliau yakin dia jalankan, walaupun seperti tadi Pak Kiai bilang nggak ada orang yang sempurna dan lain sebagainya, kesalahan mungkin dalam bicara, perkataan, sikap dan lain sebagainya itu normal ya, manusia. Kullu bani adam al-khata wa khata'ina tawwabun. Tapi saya tahu benar bagaimana beliau mendidik kita nih sampai kita bisa cinta seperti itu pada beliau. Makanya kalau ada istilah pembubaran lah ini itu, saya bilang ini orang aneh, mau nyuruh bubar emang terus kalau dibubarin orangnya hilang gitu. Ini orang pemikirannya sama, orang-orangnya sama, pasti tetap ada. Oke, nggak pengaruh bagi saya. Sampai saya pernah bilang, saya dulu pernah usulkan sama Adit, kalau menurut Ali bubarin aja deh FPI. Kok kejadiannya siapa yang ngelakuin kok Habib? Ini kejadian di sini kok Habib, ini Habib, kok semua saya pikir kok larinya ke Habib lagi, kan nggak mungkin gitu loh. Kalau Kapolsek melakukan sesuatu, Kapolri dicopot, kan nggak mungkin Pak. Dan itu selalu terjadi seperti itu, dialihkan ke beliau lagi, terus seperti itu. Dan kita nih banyak dapat masukan yang luar biasa, masalah prostitusi lah, minuman keras lah, misalnya seorang ibu yang udah nggak kuat, misalnya di satu daerah kerjaannya dagang minuman, udah dikasih surat teguran ini itu dan lain sebagainya, nggak mampu, anaknya pulang harus ngamuk-ngamuk, ngadepin istri nempeleng, ngadepin orang tua ngamuk dan lain sebagainya. Dia udah bingung karena apa? Ada satu tempat misalnya minuman keras yang harus dilarang dan lain sebagainya karena di tempat perkampungan. Dia udah coba berbagai cara nggak bisa ya, dia datang ke kita. Nah, ketika kita datang ke kita bikin, ya udah kamu bikin dulu kesepakatan warga Anda, bikin surat dan lain sebagainya. Tahapannya dari situ nanti kita minta RT, RW, lurah, camat dan lain sebagainya, polsek, polres, itu ditempuh dulu seperti itu. Ntar kalau sudah sampai beberapa jenjang dan lain sebagainya nggak ketemu, ya mau nggak mau anak-anak turun. Kalau turun kadang hal-hal yang begitu suka terjadi Pak Kiai. Cuma masalahnya kan proses di depannya itu nggak pernah orang tahu. Orang taunya kelepak-kelepok itunya aja. Padahal dampak dari itu mengerikan kan. Belum lagi kalau prostitusi yang mengerikan yang kadang kita nih bayangkan kalau Anda bayangkan kalau saudari perempuan Anda atau dan yang sebagainya masuk dalam satu cengkraman kayak begitu, masa kita di luar diskotik ayuhannas ittaqillah, sadarlah, tobat, mana mau keluar Kiai. Karena ketika kita datang dia udah mau persiapan untuk lawan kita. Walaupun prosesnya sebenarnya kita nggak mau itu, keluarin ini anak di ibu. Karena kadang-kadang wanita-wanita yang dari kampung ditawarin untuk kerja dan lain sebagainya, nggak tahu diambil, dibawa ke tempat hal begitu. Anda bisa bayangkan kondisi-kondisi seperti itu. Dan ini terus, ini memang amar ma'ruf nahi mungkar nih barang yang nahi mungkarnya nih sesuatu yang jarang orang mau pegang. Problemnya, masalahnya terlalu ruwet Pak Kiai ketika pemilik barbar begini nih bisa kerjasama dengan orang-orang yang punya kekuasaan. Itu kan menjadi repot, itu yang menjadi masalah. Sehingga saya selalu katakan, kan Habib katakan nggak butuh Indonesia ini ada FPI. Buat apa DPI? Kalau udah semua berjalan dengan baik, ya sudah jalankan saja. Jadi saya juga sebelumnya terima kasih bisa dapat kesempatan bicara di sini. Prinsipnya yang paling utama saya minta didoakan, insya Allah dari antum, utamanya Kiai guru kita dan antum semua, kondisi yang sekarang
terus menimpa saudara-saudara kita, dan alhamdulillah hari ini pun ikhwan-ikhwan saudara-saudara kita udah banyak yang di Istiqlal untuk hadir acara besok, untuk doa bersama untuk kebaikan khususnya Jakarta. Ya nanti, saya nggak sadar ya di jam 3 nih. Emang Gandhi bilang katanya mulai jam 8 kelar bisa jam 3. Saya bilang yang bener nih. Makanya saya lihat Masya Allah luar biasa, saya kayak ngeliat 212. Jadi 212 seperti itu, kita juga bingung mereka ngencingnya di mana, mau sholat wudunya di mana, Allah kasih hujan dia nggak bergerak, sama kurang lebih seperti di sini. Jadi ini yang berbicara, kalau kata Agim yang berbicara hati. Kalau dibicara hati udah repot, mau dikatakan apa aja, mau dilawan seperti aja nggak bisa. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya hanya berpikir berbuatlah sebaik mungkin dimanapun antum berada. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sesungguhnya kebaikan itu datang kepada antum, gak usah takut fitnahan dan lain sebagainya. Semen saya berharap sekali lagi saya katakan, mereka saudara-saudara antum juga, mereka keluarga antum juga, mereka dari berbagai suku, bangsa dan lain sebagainya. Mereka menginginkan yang terbaik, yang pasti mereka menginginkan yang terbaik, walaupun kita juga tidak berharap. Dan saya paling marah di FPI itu kalau ada orang melakukan hal-hal yang seperti itu, dan saya tegur, bukan tegur, saya marah benar. Makanya saya di kemanusiaan saya katakan, Anda bantu tanpa melihat siapa dia mau agama apa, etnis apa, karena saya nanganin hal-hal kayak gitu. Ada tetangga saya orang saya mau tahadus binikmah, bukan mau sombong. Tetangga saya Kristiani sakit stroke, karena dia harus makan obat berkepanjangan. Ya kita tangani setengah tahun lebih nggak ada masalah, selama kita bisa apa yang kita bisa lah Pak Kiai, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang enak, kurang pas. Sekali lagi saya berterima kasih bisa berkumpul dengan antum semua di sini. Saya jadi merasa punya saudara yang luar biasa lagi di sini nih. Ya, melalui kita punya guru, biar Allah panjangkan umurnya, sehat. Dan terakhir juga saya suatu kebanggaan, saya katakan tadi Pak Kiai waktu beliau mengatakan tentang menegur lah, menasehati lah kepada Ibu Mega tentang perkataan yang seperti itu juga membangkitkan anak-anak ormas-ormas yang ada ketika antum katakan tadi. Saya bisikin tadi sama beliau seperti itu. Itulah tugas kita. Kalau memang biar gimana mereka saudara kita semua layak dinasehati, yang kita butuh nasihat dan mereka butuh nasihat. Kurang lebihnya seperti itu. Minta maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ya. Takbir. 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 Takbir dan takbir ada bedanya, tergantung hulu ledak rohaniah Anda bagaimana, kan begitu, ya? Ya, jadi Anda jangan terjebak oleh output. Anda harus mempelajari inputnya satu ya. Jadi saya ingin pesan dua hal nih setelah beliau ini, Habib Ali. Yang pertama, tolong yang sempat pelajari surat Al-Hujurat. Jadi semua yang beliau jelaskan tadi menunjukkan ada jarak serius antara yang Anda ketahui dan diketahui publik mengenai FPI dengan yang beliau ceritakan. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qaumam bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Itu Anda pelajari, berarti Anda harus punya kondak yang secanggih mungkin agar Anda tidak terkontaminasi oleh berita-berita yang sebenarnya tidak seimbang atau tidak adil, mengemukakan fakta-fakta. Saya tidak membela siapa-siapa, memang hidup harus begitu. Kalau Anda cari ayat lain kan rumus hidup kan sudah jelas, asa antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ini rumus yang sangat dinamis dan harus kita pakai terus. Apa yang kamu benci, jangan-jangan dia yang baik bagimu, dan apa yang kamu sukai, jangan-jangan itu yang berbahaya bagimu. Ini terus-menerus kita pakai. Jadi alangkah indahnya kalau ada komunikasi gini seintensif mungkin, karena Anda sudah membuktikan selama ini Anda aman, karena Anda juga tidak pernah nuding-nuding orang secara tidak adil. Anda selalu, insya Allah, selalu seimbang di dalam memperlakukan apa saja. Ini pesan yang pertama. Pesan yang kedua, saya sebenarnya sudah tulis 2 kali di Kompas dalam sebulan ini.
Saya pernah bertanya dengan pertanyaan yang agak diplomatis kepada yang bersangkutan ya. Ini Anda kalau mau memenangkan Ahok di pengadilan maupun pilkada itu sudah simulasi akibatnya atau belum? Apa sudah disimulasi? Kira-kira nanti gini. Dia jawab, sudah aja, sedang disusun. Padahal saya kan seharusnya pertanyaannya kalau akademis, kalau penelitian, apa benar Anda punya rencana untuk memenangkan Ahok? Gitu. Kan mestinya begitu. Saya nggak nanya gitu. Saya langsung, ini kalau Ahok mau dimenangkan, Anda sudah simulasi belum? Oh sudah aja. Ya gitu. Ya. Jelas ya. Itu saya nulis di Bangsa Yatim Piatu di alinea kedua. Kemudian saya katakan bahwa ini ada seseorang yang diupayakan maksimal untuk menang di pengadilan maupun di pilkada. Dan untuk itu harus ada pengamanan sebelumnya. Maka terjadilah pembulian, manipulasi, tuduhan-tuduhan, dakwaan-dakwaan, penghancuran karakter kepada orang yang kira-kira akan ribut terhadap rencana Anda itu. Itu sudah saya tulis kok sebulan yang lalu kok. Kan gitu dan seterusnya. Nah, tetapi mungkin ya itu semua sudah jelas. Sebenarnya sudah terjadi meskipun efektif atau tidak kan itu tergantung kejadian di medan perangnya kan begitu. Tapi itu sudah jelas seperti itu. Jadi mohon dikenali perilaku baku dari orang yang sedang berkuasa. Sebagaimana yang dikatakan Pak Yai yang saya ceritakan tadi, lo semua milik mereka. Terakhir kemarin saya sempat dikontak lagi untuk yang tadi saya ceritakan di puncak-puncak itu, saya bilang, setahu saya kepolisian itu bukan aparat pemerintah. Kepolisian itu aparat negara. Negara itu rumahnya rakyat, miliknya rakyat, sehingga tugas polisi adalah membuat pagar untuk mengamankan rakyat. Siapapun saja rakyat itu kan gitu. Ya, jadi dia sampean salah kalau meletakkan diri sebagai alat dari kepentingan pemerintah dan bekerja untuk itu. Ini yang tadi saya sebut manusianya manusia kawulo di Indonesia. Jadi ini sebenarnya keraton. Bagaimanapun PDIP itu ya kerajaan Soekarno. Ketua PDIP dan semua keputusannya tetap anak-anaknya Soekarno dan cucunya Soekarno. Sama dengan Demokrat itu mau mencalonkan siapa untuk Pilgub DKI, ya itu keputusan rajanya, bukan keputusan partainya kan gitu. Jadi ini kerajaan. Jadi ada Indonesia adalah kumpulan, adalah wilayah yang diperebutkan atau dikerjasamai oleh kumpulan kerajaan-kerajaan. Kerajaan terbesarnya adalah kerajaan Bung Karno. Kemudian ada kerajaan SBY. Yang tidak meneruskan kerajaannya adalah Pak Harto, karena Pak Harto sangat serius menjalani Islam sejak tahun 89. Maka dia tidak berpikir untuk berkuasa lagi. Ini serius. Sekarang ada kerajaan-kerajaan yang sekarang dibikin baru juga ya, yang kerajaan barulah. Yang ya kalau perlu kalau masuk masjid ya pecian, kalau masuk kan gitulah, kira-kira gitu kan. Itu juga bikin kerajaan. Dan kenapa kerajaan bisa jalan? Karena manusianya terutama kelas menengah itu adalah orang-orang yang mentalnya ngawulo. Ngawulo itu mengabdi. Dulu orang-orang mengabdi kepada raja karena mereka punya verifikasi panjang bahwa raja ini adalah manifestasi dari kekuasaan Allah. Di zaman tradisional. Di zaman modern tidak ada verifikasi spiritual. Maka yang penting mereka mengabdi kepada raja. Siapa yang sedang jadi raja? Meskipun rektor, meskipun doktor, profesor, mereka tetap cita-citanya adalah ngawulo kepada kekuasaan. Mereka entah mau pokoknya ngelamar apa, siapa tahun ditelepon untuk jadi staf menteri, kayak staf ahli apa, kayak komisaris apa, kayak pokoknya yang penting mereka. Kalau dalam wayang namanya Sumantri Ngenger, Anda pelajari Ramayana, Sumantri Ngenger. Itu bedanya dengan Sukosrono. Nah, Sumantri Ngenger ini adalah mental kita semua. Mental terutama kelas menengah. Sudah meskipun pinter kayak apapun, hebat kayak apapun, tetap tujuannya adalah mengabdi kepada kekuasaan. Dan Alhamdulillah Anda kumpul ini karena Anda bukan Sumantri. Anda adalah Sukosrono
Sukosrono yang miskin tapi punya harga diri. Ya Allah, peliharalah kemiskinan mereka. Asiknya di sini tuh. Ya enggak, ya Allah juga tahu kalau saya ndagel, Rek. Itu masya Allah ndak ngerti hati saya kan. Allah kan mengerti apa yang dijaharkan maupun yang disembunyikan. Jadi apa yang saya sebenarnya maksudkan kan bukan supaya Anda dipelihara kemiskinannya, ndak. Itu kan cara saya menggoda kan gitu. Padahal Anda kan seneng-seneng juga sebenarnya. Maksud saya kan dialektikanya gini, Dang. Peliharalah kemiskinan mereka supaya mereka tetap punya harga diri. Daripada begitu kaya mereka kehilangan harga diri. Kan mending miskin punya harga diri daripada kaya tapi tidak punya martabat, kan begitu. Tapi saya tahu dalam hati Anda jawabannya kita sih pengennya ya kaya ya punya martabat. Bahasa yang pertama untuk Anda dan teman-teman, yang kedua untuk Habib Ali dan teman-teman FPI ya. Yang pertama gini, kita ini sama Allah dikasih perangkat-perangkat dan salah satu fungsinya adalah untuk sensor. Jadi misalnya lidah itu sensor untuk kesehatan. Kalau Anda terancam sakit gula, lidahmu tidak mau gula. Kalau Anda terlalu banyak asam, lidahmu nggak mau kopi. Itu langsung nggak mau aja. Itu tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, tanpa wacana, lidahmu nggak mau. Nah, sekarang terhadap medsos yang seperti itu, Anda harus punya sensor. Harus mengembangkan kemampuan sensorship di dalam diri Anda. Ini kayak misalnya saya juri puisi itu ya, beribu-ribu puisi saya baca itu saya pakai sensor aja. Ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk, aku pakai sensor aja. Jadi tak delok ini seru aku, gitu loh. Makanya saya tidak pernah baca buku karena tak sensor aja gitu. Nah, jadi ada Kompas, ada broadcast, ada segala macam. Anda harus mengembangkan sensor Anda. Begitu itu tidak baik, Anda tidak mau membaca. Itu muncul aja dari dalam. Nah, kalau kemampuan rohaniah tidak dikembangkan, terus untuk apa kita jadi orang Islam? Bagaimana kita mau masuk surga? Itu semua nanti tidak jasadiah kok. Itu satu sistem nilai yang luar biasa lebih tinggi. Nah, kesalahan orang modern adalah seniman tidak mau disebut rohaniawan, padahal pekerjaannya roh. Estetika itu roh, 100% roh. Seni rupa bukan catnya itu, dan catnya itu mengantarkan roh yang kamu maksudkan. Jadi seni rupa bukan kanvas itu, sastra bukan kumpulan kata-kata itu, musik itu bukan bunyinya, musik itu yang dibalik bunyi itu. Kan begitu. Nah, makanya ilmuwan itu rohaniawan, tapi orang modern menolak. Rohani itu dipilahkan, beda spiritualitas, beda sama intelektualitas, beda sama estetika. Makanya filsafat modern yang berlaku adalah sains, estetika sama religion, kan begitu. Tiga-tiganya itu adalah satu metabolisme di dalam diri setiap manusia. Jadi menurut saya kembangkan sensor masuk untuk kondaknya ya. Kalau Anda misalnya gini, kalau pakai Al-Quran, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Nah, kamu harus tabayun terhadap berita, terhadap Kompas itu. Bagaimana caranya tabayun? Repot banget, kita harus meneliti kembali, cari bahan kemana-mana. Padahal sehari Kompas bisa 200. Tidak mungkin, maka yang harus nomor satu dikembangkan adalah sensor, naluri. Kalau kamu iman, Anda dilindungi Allah. Kalau kamu bertakwa sama Allah, Allah melindungi kamu. Dan salah satu cara Allah melindungi adalah menghadirkan getaran malaikat itu sehingga Anda aktivasi dari jiwa Anda sehingga dia melindungi Anda. Anda tidak akan terkontaminasi. Meskipun secara ilmiah Anda tidak punya literasi untuk mengatakan ini benar atau tidak, tapi Anda punya sensor. Ini serius, Mas. Jadi ringan pekerjaannya. Itu loh. Kemarin ada orang mengatakan kalau tombo hati itu kan ini. Kaping telu wong kang soleh kumpulono. Nomor 3 orang yang soleh deket-deketlah kepada orang soleh. Ini orang maknya tolong simulasi. Bagaimana cara kamu dia orang soleh? Cara kamu tahu dia orang soleh? Karena serbannya, karena dia rajin Jumatan, atau yang mana? Bagaimana kalau saya balik?
Dekatlah dengan semua manusia supaya kamu bisa membedakan mana yang soleh, mana yang tidak. Bukan kamu berangkat, ini soleh saya dekat, ini nggak soleh. Kalau keliru gimana? Nah, kedua-duanya silakan tempuh, dinamis, kan gitu. Apalagi sekarang banyak talbis, yang kita sangka soleh belum tentu soleh. Karena kesolehan itu diparameteri atau dikasih kriteria simbolismenya, tidak pada perilakunya, kan gitu. Itu ya yang jadi pesan saya, sensorshipnya itu. Itu beneran Mas. Sensor itu nanti akan berkembang tidak hanya ke berita, ke apa saja. Kalau ada momen di sana, polisi cegatan, Anda tidak punya SIM, Anda tidak akan lewat sana. Karena Anda punya sensor. Kalau terpaksa kepergok, malaikat yang kasih sensor, polisi tidak bisa melihat Anda. Loh gitu, loh ini serius. Loh ini beneran. Loh, wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma. Kan begitu. Itu sangat nyata, bukan tidak nyata. Orang-orang ini sok modern, sok intelektual, seolah-olah dia tahu segala sesuatu. Wong dia kentutnya ndak bisa ngelihat kok. Ketika di ruangan ada 10 orang tidak tahu yang mana yang kentut kok. Akhirnya menuduh kamu ya, enggak kamu. Semua akhirnya ada ngaku, ya udah kalau gitu hantunya mesti gitu kan. Terus hantunya ngeluarin tangan sama wajahnya dari tembok. Saya enggak loh, gitu aja. Coba gimana? Kalau Anda suatu hari ini bertengkar terus nanti hantunya yang keluar loh. Gitu loh. Itu satu. Untuk teman-teman ini, kita ini punya dilema sebagai orang Islam, Ustaz. Ini bukan nasihat, tapi ini saya saling mengingat tawasobil hak. Jadi kita tuh bingung kadang-kadang dalam hidup ini. Kalau kita omong-omongkan informatif kepada orang lain, nanti kita jadi riya. Tapi kalau kita sembunyikan kebaikan kita, orang menganggap kita buruk. Yang mana yang benar? Kalau antum nggak ngomong tadi, mana mereka tahu kan, betul nggak? Tapi kalau beliau terus bikin acara di mana-mana untuk mengumumkan, jadi pamer tuh. Jadi takabur kan begitu. Kan repot kita, maka kita harus punya keseimbangan. Kapan informasi itu wajib disampaikan? Makanya matriks 5 itu wajib, sunat, mubah, makruh, halal itu untuk bekal presisi di dalam setiap langkah sosial. Sekarang berdoa aja bingung kok. Kalau kita mau nurutin dialektika kehidupan, kita bilang ya Allah. Kadang-kadang kita berdoa dengan ceramah kepada Allah. Satu artikel dibaca, ya Allah. Ya Allah, kami hidup di negeri yang kekuasaannya sangat zalim ya Allah. Ada struktur kekuasaan di mana ada 9 naga di belakangnya. Oh, Gusti Allah dikandani. Diceramai. Sebagaimana yang engkau firmankan di surat ini diwoco. Menurut analisis profesor ini ya Allah, wah Gusti Allah kan, oh ya. Coba. Ya, berdoa aja kita kadang-kadang susah. Kita berdoa, mintanya banyak lagi. Satu kali doa bisa 10 menit dan itu bisa ada 50 permintaan. Coba bagaimana coba itu? Kayak Allah kan kok geragas temen sih. Kurang apa saya kasih kamu itu? Semua sudah kasih. Kamu hidup tinggal hidup, makan tinggal makan, beol tinggal beol. Kurang apa rahmatku? Fa ya la rabbikum atukadziban, kata Allah. Kamu minta banyak amat permintaanmu. Gitu kan? Bener juga. Robbanal tu akhirna innasina wa ana robbanal tahmil. Itu aja sudah berapa permintaan. Tuh. Nanti akhirnya kan Obama atina fidunya hasanah. Terus akhirnya kita bekewo sama Allah, ya Allah, ya mohon maaf ya Allah, ampun. Terserah, manut. Akhirnya tidak berdoa, diem aja. Begitu kita 3 hari tidak berdoa, Allah datang lagi. Sombong kamu ya sekarang. Sombong kamu ya. Kok nggak minta kamu? Ud'uuni astajib lakum, inget toh? Gitu lah. Kemarin katanya apa? Geragas. Kita kan, jadi kita mesti tahu presisi, dan Indonesia ini kehilangan presisi. Kehilangan presisi, apalagi memang tidak cari presisi, Habib. Memang mereka tidak cari kejernihan dan ketepatan.
Misalnya hoax sekarang hoax ditertibkan, medsos ditertibkan. Bagaimana mungkin ditertibkan? Karena yang disuruh menertibkan adalah orang yang punya kepentingan terhadap hoax. Betul enggak? Bagaimana? Kalau diserahkan si A, dia hanya akan menertibkan yang merugikan dia. Kalau diserahkan B, dia hanya akan menertibkan yang merugikan dia. Kan begitu. Bagaimana? Jadi urusannya di Indonesia ini bukan apa-apa kecuali presisi NKRI menjadi sikap utama siapapun saja. Begitu PDIP berkuasa, dia bukan PDIP, dia adalah NKRI. Kan gitu. Begitu Anda nyopir truk, seluruh badan Anda adalah truk. Pertimbangan Anda truk. Ojo nyopir truk kayak nyopir ojek. But yang gelimpang truknya. Iya enggak? Kepemimpinan itu adalah imajinasi terhadap besarnya yang kamu pimpin. Begitu kamu presiden, setiap huruf dari mulutmu itu adalah Indonesia. Tidak boleh menyakiti siapapun di Indonesia. Kan begitu kalau pemimpin. Makanya di Quran tidak pernah ada Allah menyuruh kamu jadi pemimpin. Yang Allah suruh hanya pandailah mencari pemimpin. Kan begitu. Pandailah mencari, belajarlah bagaimana mencari pemimpin. Al-Ma'idah itu di surat 58 ya ada. Jadi urusannya adalah mencari pemimpin, bukan menjadi pemimpin. Bukan supaya dipilih, tapi bagaimana memilih. Jadi urusan Pilgub Jakarta tidak pada 3 calon, tapi pada rakyatnya. Pernah belajar memilih pemimpin apa tidak. Kan begitu. Kalau tidak saya kasih tahu ke Kiai Istikharah tadi. Ya udah ya gitu ya teman-teman sekalian. Ya, pokoknya mudah-mudahan habis gelap terbitlah Trump. Oke, Vip, kalau ada respon Vip. Di Arab Saudi itu ada seorang imam, seorang syekh yang dibiayai pemerintah karena kakeknya dulu sangat berjasa kepada perkembangan Islam. Beliau sering mengadakan selawatan di rumahnya dan banyak jamaah-jamaah atau tamu-tamu dari Indonesia yang hadir ketika maulidan, salat maulid di rumahnya. Ini saya cerita aja. Beliau ini kalau ingin nasihat dari Rasulullah SAW, beliau selalu mencoba melakukan syar'i sholatnya, sholat khusus untuk bertemu Rasulullah itu sampai hari ini belum pernah berhasil. Sehingga kalau beristikharah itu beliau belum pernah berhasil untuk mencapai satu kualitas kebersihan dan kesucian hidup untuk bisa bertemu dengan Rasulullah. Nah kalau beliau punya keperluan sesuatu yang sangat penting, misalnya bikin musola atau bikin apa, itu di tempat yang sebelah mana, di tanah yang sebelah mana, dia ingin tanya Rasulullah, dan caranya bertanya kepada Rasulullah adalah beliau mengundang seorang kiai dari sini ke sebelah timur sana. Saya tidak akan sebut daerahnya, nanti di data. Beliau dikasih tiket ke sana, terus beliau nanti diminta untuk beristikharah, dan beliau yang ketemu Rasulullah, terus kemudian Rasulullah dawuh apa, dikasih tahukan kepada syekh ini. Karena kiai ini seorang yang sangat bersih, seorang yang tidak pernah putus wudu, seorang yang tiap malam santri-santrinya membaca semua hizib. Orang yang selalu berpuasa, orang yang sangat suci, yang dia bisa membakar gedung tanpa api, gampangannya gitulah, pokoknya semuanya ikulah ya.